Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia, saat ini saya sudah terhubung dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Jeddah, Bapak Yusron Ambari, dan kami akan berbincang tentang suatu acara atau program yang akan dilaksanakan KJRI Jeddah, yaitu Indonesian Product Month. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Pak Yusron. Selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi waktu Saudi Arabia, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Yusron, ini mungkin pertemuan pertama kita setelah dulu di KL, di Kuala Lumpur, makan malam di suatu restoran di Kuala Lumpur. Masih ingat Pak Pane ya? Masih ingat, oke. Pak Yusron, bisa diceritakan, Pak? Pak Pane ya? Ya, gimana, Pak? Makan cendol duren waktu Makan itu cendol duren, ya betul. Pak Yusron, ini bisa diceritakan kepada pendengar kami dan juga pemirsa kami tentang apa sih Indonesian Product Month ini? Oke, Pak Pane dan para pendengar dan pemirsa, Indonesia Product Month itu adalah salah satu program yang digagas oleh KBRI dan ITPC serta menggandeng importir produk makanan Indonesia yang ada di Jeddah. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk promosi produk-produk Indonesia, dan selain promosi produk baru tentunya adalah promosi mempertahankan brand yang sudah selama ini sudah ada di Saudi Arabia sehingga masyarakat tidak lupa gitu, Pak Pane. Jadi dalam program ini akan didisplay berbagai produk-produk produk-produk dari Indonesia, terutama makanan dan minuman yang akan dipajang di salah satu supermarket milik importer kita, dan di situ akan ada harga-harga khusus selama 1 bulan itu, Pak Pane. Oke, jadi ini akan berlangsung selama 1 bulan untuk mempromosikan produk baru Indonesia dan juga mempertahankan produk yang sudah punya pangsa pasar di Jeddah terutama ya, Pak Yusron, seperti itu ya. Oke, nah ini seperti apa minat warga negara Arab Saudi khususnya dan juga mungkin warga negara lain yang tinggal di sana terhadap produk-produk dari Indonesia, Pak Yusron? Oke, Pak Pane, jadi dulu saya baru datang 1 minggu, Pak Pane ya. Oh, jadi masih 1 minggu, oke. Nah, tapi waktu terakhir saya bertemu dengan tim dari Al-Ghammah beberapa bulan yang lalu, saya tuh dulu berpandangan bahwasanya produk-produk Indonesia itu hanya laku di masyarakat Indonesia saja gitu kan. Tetapi faktanya selama masa pandemi, teman-teman Al-Ghammah itu bercerita kalau hasil penjualan produk-produk Indonesia tidak mengalami penurunan, bahkan mengalami peningkatan. Artinya di sini kalau dapat dikatakan bahwa memang produk Indonesia itu sudah memiliki tempat yang spesial lah di masyarakat Saudi. Itu agak mengejutkan juga karena tadi saya baru membayangkan produk itu laku karena banyak jemaah umroh, banyak turis Indonesia yang datang ke sana. Tapi faktanya di masa pandemi COVID penjualan juga tidak mengalami penurunan sama sekali, bahkan meningkat. Jadi itu suatu hal informasi yang bagi kami sangat menggembirakan. Artinya produk kita itu sudah memiliki tempat di hati masyarakat di Saudi Arabia, baik itu warga Indonesia maupun warga negara Saudi sendiri. Oke, nah ini yang paling menarik mungkin Pak Yusron yang perlu diketahui oleh pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia. Ini jenis tanpa menyebutkan merek barangkali Pak Yusron, merek tapi jenis produk apa yang memang sangat diminati atau paling diminati oleh masyarakat yang ada di Jeddah? Oke, kalau nanti dalam IPM 2023 ini yang akan ditampilkan memang lebih banyak adalah produk-produk makanan dan minuman, kaleng maupun kemasan. Banyak makanan yang banyak disukai oleh warga Saudi itu antara makanan ringan ya, minuman olahan, kelapa, gula aren, teh, bumbu instan, mie dan bihun instan. Itu makanan-makanan yang selama ini menjadi unggulan dalam penjualan di supermarket yang ada di Saudi ini. Oke, jadi nama ini produk kemasan dalam pengertian seperti itu Pak Yusron ya? Ya, betul. Nah, ini nanti kemasan. Akan ada display berarti di sana gitu ya? Ada dalam bentuk apa? Meja-meja atau seperti apa Pak Yusron?
Jadi nanti program ini kan akan menggandeng tidak hanya Algama sebagai importir, itu juga akan menggandeng 4 importir lainnya, Mm-mm. tapi bertempat di apa namanya di supermarketnya Algama. Nanti Algama akan menyediakan satu rak khusus untuk importir-importir lainnya untuk mendisplay barang dan menjual barang di situ. Oke. Nah, yang beberapa kali pernah mungkin saya ikuti ketika berada di luar negeri, ketika ada namanya IPM, apakah itu kayak pameran produk-produk Indonesia, ada juga disajikan makanan segar, oke, atau yang memang dimasak atau tersedia dalam bentuk masak, bukan dalam bentuk kemasan ya Pak ya, gitu. Misalnya katakanlah seperti sate, nasi goreng, soto. Nah ini gimana Pak Yusron? Nah, kalau di di IPM ini saya rasa kita belum yang tadi Pak Pane sampaikan itu lebih kalau pada saat kita menyelenggarakan acara bazar Pak Pane ya. Tapi kalau dalam acara di Saudi sendiri kan ada ketentuan soal syarat-syarat makanan yang boleh disajikan langsung di supermarket, yang makanan fresh yang bisa dimakan langsung. Nah, itu akan membutuhkan izin khusus untuk itu. Sementara Algama sendiri lebih pada penjualan produk-produk produk-produk makanan yang belum jadi gitu Pak. Oke, Jadi mungkin untuk saat ini saya belum jelas, tapi kalau memang ada peluang itu untuk kita menjual makanan-makanan jadi, itu pun bisa kita lakukan Pak. Tapi sementara ini yang ada di bayangan saya adalah kita hanya akan menjual makanan-makanan kemasan. oke. Nah Dan tadi minuman dan lain sebagainya. ya, mengulas tadi Pak Yusron sudah membuka tentang perizinan. Nah, untuk produk-produk Indonesia, kalau kita bicara tentang mungkin halal food, makanan halal, Indonesia 90 sekian mungkin ya 80 sampai 90% adalah penduduknya warga negara Indonesia itu adalah Muslim. Artinya produk halal itu sudah bukan hal yang asing lagi, dan pemerintah Indonesia juga sudah membuka pintu selebar-lebarnya, baik itu untuk produk asing yang masuk ke Indonesia untuk membuka memberikan izin halal food seperti itu Pak. Nah, kalau di Saudi sendiri seperti apa untuk mendapatkan perizinan itu, khususnya bagi produk-produk Indonesia yang sudah notabene dengan penduduk mayoritas Muslim gitu Pak Yusron? Oke Pak Pane, Saudi itu punya yang namanya badan, kalau di kita itu BPOM ya, kita punya namanya Saudi FSDA ya, Food Agency-nya Saudi, dan mereka itu punya standar yang sangat ketat Pak. Jadi kepala POM itu sudah pernah datang ke Saudi untuk membahas kerjasama pengiriman produk-produk makanan Indonesia ke Saudi Arabia, dan pihak Saudi akan melakukan inspeksi. Tapi kemarin itu terkendala COVID, batal, dan saat ini sedang diupayakan kembali kunjungan dari FSDA itu untuk ke Jakarta, untuk ke Indonesia dan mengecek langsung. Karena buat Saudi penting, artinya proses-proses pengemasan makanan itu sampai ke Saudi itu sudah benar-benar memenuhi standar mereka. Jadi tidak hanya halalnya aja Pak Pane, tapi ada beberapa hal lain yang menjadi perhatian pemerintah Saudi. Nah, ini yang masih sedang kita kejar antara BPOM, dari BPOM juga untuk mendapat Saudi mengirim tim ke Indonesia untuk melakukan inspeksi. Oke, nah tadi juga ada disampaikan bahwa penjualan untuk produk Indonesia itu sendiri mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, mungkin Pak Yusron punya data mungkin tentang katakanlah pendapatan atau penjualan untuk produk-produk Indonesia, baik itu mungkin angka terakhir mungkin semester pertama tahun ini, atau mungkin katakanlah di tahun 2022. Seperti apa Pak Yusron? Wah, ini saya harus nyontek dulu nih datanya nih. Silakan Pak. Kebetulan saya belum ketemu ya data itunya Pak ya, data penjualannya untuk saat ini, tapi nanti akan kami sampaikan Pak ya, mengenai data penjualannya, data pastinya. Oke. Tapi yang jelas ini saat ini itu sudah kayak Algama sendiri pada penyelenggaraan TEI tahun lalu itu mereka sudah membuat kontrak dengan para dengan
dengan supplier produk-produk makanan dan minuman di Indonesia nilainya mencapai 5 juta dolar. Itu Algamah sendiri, sementara Algamah itu bukan importer terbesar. Di Algamah itu mungkin ada di 5 besar, masih ada lagi importer-importer besar. Selama ini KJRI sudah bekerja sama dengan 7 importer besar yang memang sangat aktif mendatangkan atau kalau dari sini mengimpor ya produk-produk makanan dari Indonesia. Oke, jadi sekitar 5 juta US dollar ya Pak tahun lalu ya. Itu penandatanganan kontrak antara Algamah dengan salah satu Perusahaan dengan distributor makanan dari Indonesia. Oke. Itu baru satu itu Pak, baru satu importir. Dan sementara Algamah sendiri bukanlah importir terbesar saat ini. Oke. Nah, Algamah ini dan importir-importir yang lain itu apakah mereka ini orang Indonesia atau importir warga negara Indonesia atau warga negara Arab, Pak Yusron? Kalau di sini perusahaan itu harus ada orang Arab Saudinya Pak untuk pengelolaannya. Jadi ini dimiliki oleh orang Arab, tapi ada juga tentunya pegawai-pegawai Indonesia ataupun di level manajemen juga ada orang Indonesia untuk memudahkan mereka dalam bertransaksi dengan pihak Indonesia. Oke, nah ini sudah bulan September. Kira-kira mungkin ada target dari katakanlah dari KJRI Jeddah ataupun dari distributor ataupun importer Indonesia yang sedang membuka usaha, melakukan usahanya di Jeddah. Kira-kira ada nggak target mereka untuk tahun ini di angka berapa gitu Pak Yusron? Kami belum mendapatkan informasi dari mereka Pak, tapi prinsipnya gini Pak, produk Indonesia itu sudah punya pangsa pasar yang sudah lumayan established di Arab Saudi ini, bukan hanya di Jeddah tapi di seluruh wilayah Arab Saudi, sehingga memang ada keperluan bagi kita untuk terus mempertahankan nama produk itu dengan adanya berbagai pameran yang diadakan. Dan ini juga merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk terus mempromosikan produk-produk baru yang mungkin bisa masuk ke pasar Saudi. Okay. Maaf, kami tidak memiliki angka-angka pastinya Pak. Jadi nanti sekali lagi kita akan sampaikan. Kemudian. Ya, Pak Yusron, saya agak bergeser sedikit nih dari produk Indonesian MAN ini. Selain dengan memperkenalkan produk Indonesia kepada warga Arab Saudi khususnya dan warga negara yang ada di Arab Saudi, warga negara lainnya yang ada di Arab Saudi, mungkin ada program-program ataupun kiat-kiat yang dilakukan oleh kantor perwakilan di sana untuk lebih mengenalkan Indonesia, termasuk itu makanannya, budayanya. Dan mungkin yang lainnya yang kita sebut dengan Indonesia itu, Pak Yusron. Pasti, Pak Pane. Satu, kalau dari sisi ekonomi perdagangan kita memiliki yang namanya ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, dan itu lokasinya terpisah dari gedung premis utama KJRI. Nah, di situ di tempat yang sangat bagus ruangannya, gedungnya juga di daerah yang memang ramai. Di situ kita memiliki display berbagai produk-produk Indonesia. Jadi kami mengundang bagi para importir, para eksportir Indonesia yang ingin mengekspor produknya ke Saudi Arabia bisa menghubungi ITPC untuk melihat peluang-peluang yang ada, dan jika memungkinkan mereka sudah siap bisa mendisplay produknya di ITPC ini Pak. Kemudian kalau dari sisi lainnya sosial budaya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KJRI dalam mempromosikan Indonesia ke masyarakat Saudi Arabia. Yang dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan panggung gembira dan juga resepsi diplomatik, di mana biasa dalam program-program seperti itu berbagai kesenian Indonesia akan kita tampilkan, akan kita showcase untuk dapat dinikmati bersama oleh masyarakat yang ada di Saudi Arabia, tidak hanya warga Indonesia atau warga Saudi, tapi juga kepada masyarakat dari negara lain yang tinggal di Arab Saudi. Kemudian juga dari Indonesia sendiri sering ada
misi kebudayaan, delegasi-delegasi yang datang secara khusus untuk mempromosikan berbagai hal mengenai Indonesia. Jadi banyak sekali Pak, apalagi Saudi ini salah satu wilayah yang dimana warga negara Indonesia cukup banyak Pak ya. Jadi memang apa namanya, berbagai program itu pasti selalu diselenggarakan di Saudi ini Pak. Tidak hanya di Jeddah, bisa juga di wilayah-wilayah lain. Oke, saya agak tertarik dengan kegiatan nantinya itu panggung gembira Pak Yusron. Ini seperti apa nanti akan pelaksanaannya dan apakah panggung gembira ini akan ada hubungannya dengan katakanlah pesta besar yang akan dilaksanakan Indonesia di tahun 2024 nanti, tepatnya di bulan Februari, pemilu. Apakah ini suatu cara yang akan dilakukan oleh KJRI Jeddah untuk lebih katakanlah mendekati masyarakat dan sekaligus memberikan informasi yang lebih lebih akurat tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia di Februari nanti Pak Yusron? Baik Pak Pane, jadi kalau panggung gembira itu dalam rangkaian 17 Agustus Pak ya, dalam rangkaian kemerdekaan RI ke-78. Jadi memang ada satu kebiasaan, ada satu program tetap yang biasa dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri pada saat 17-an itu, selain tentunya upacara bendera, kemudian kegiatan-kegiatan olahraga yang seperti kita lakukan di tanah air. Nah, puncak kegiatan itu biasa adalah ada dua, kalau ada resepsi diplomatik, itu kegiatan yang mengundang korps diplomatik di negara penempatan, dan kedua adalah panggung gembira di mana kita target utamanya lebih kepada masyarakat Indonesia yang ada di wilayah akreditasi. Terkait dengan sosialisasi, tentu sekali Pak, jadi dalam acara-acara yang melibatkan masyarakat besar, tidak hanya panggung gembira, KJRI selalu melakukan sosialisasi terkait berbagai hal Pak. Misalkan dari sisi bagaimana bagaimana mengenai pengurusan paspor, pengurusan dokumen-dokumen lainnya di KJRI, itu selalu kita sampaikan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki awareness. Dan tentunya pemilu juga menjadi salah satu isu yang sekarang ini terus kita gemakan kepada masyarakat Indonesia yang ada di wilayah akreditasi kami di Jeddah ini. Di Jeddah sudah ada yang namanya PPLN Pak, Panitia Pemilihan Luar Negeri Jeddah. Jadi dalam banyak kegiatan juga kita menggandeng, dan kegiatan KJRI kita menggandeng teman-teman PPLN untuk sama-sama melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu tahun depan, Bapak Nih. Ya, mungkin Pak Yusron bisa atau punya bocoran bagi kami sekitar berapa ya warga negara Indonesia yang sudah terdaftar untuk menjadi pemilih di Februari nanti, Pak Yusron? Mungkin Pak Yusron punya angka-angka? Untuk wilayah di Saudi itu ada 2 PPLN Pak ya, ada Jeddah dan Riyadh. Oke. Jadi untuk Jeddah itu angkanya di 53.000 something Pak. Untuk DPT-nya, DPT luar negeri yang terdata di KJRI Jeddah. 53.000. Lebihnya tepatnya saya belum nggak punya data. Lebih dari 53.000 Pak ya. Nah ini tentu suatu katakanlah komunitas yang ya namanya dari segi jumlah itu sangat akan mempengaruhi hasil nantinya di penghitungan suara di apakah itu legislatif ataupun pemilihan presiden nanti. Nah ini juga mungkin bisa nanti katakanlah kami punya program yang namanya Gerakan Cerdas Memilih Pak Yusron, sekedar informasi dari Voice of Indonesia yang kami biasanya mendatangi atau diundang oleh kantor perwakilan untuk mengadakan edukasi tentang pemilih di kantor-kantor perwakilan yang sudah kami laksanakan itu di Kuching, dan rencana berikutnya itu di Hong Kong, dan mungkin nanti Pak Yusron kalau bersedia mungkin bisa kita diundang atau seperti apa nanti Pak Yusron ya. Ya ini isu-isu tadi Pak, yang sekarang yang paling mungkin bukan pelik ya mungkin ya yang agak lebih serius lah yang ditangani oleh KJRI Jeddah itu apa Pak, selain masalah tentang mungkin izin tinggal atau paspor, seperti apa Pak Yusron? Dalam di Saudi ini ya kita isu
dengan besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi, ya tentunya itu berbanding lurus dengan berbagai masalah yang mungkin timbul. Jadi beberapa isu yang mencuat di Saudi itu adalah WNI overstay, kemudian isu-isu pelaksanaan, bukan isu ya, pengurusan pelaksanaan ibadah haji. Karena jemaah kita itu sudah lumayan paling besar kan. Ya. Kemudian juga jemaah umroh yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Karena Saudi sendiri sekarang pembukaan waktu umroh itu dipercepat dan penutupannya diperlambat. Sehingga jumlah jemaah umroh kita itu semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Nah itu sendiri tentunya memiliki potensi, memiliki kemungkinan untuk menjadi masalah. Yang antara lain misalkan jemaah sakit, seperti kemarin setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, masih ada beberapa jemaah Indonesia yang masih sakit dan dirawat di rumah sakit di Arab Saudi ini. Sampai saat ini jumlahnya masih ada 21 orang tersebar di Jeddah, di Madinah, dan di Mekah, dan masih menunggu clearance dari rumah sakit untuk mereka dapat dipulangkan ke Indonesia. Kemudian juga masalah-masalah overstay dari warga negara Indonesia juga cukup menjadi salah satu perhatian kita juga. Kemudian juga kalau pelayanan, alhamdulillah tahun lalu kita sudah bikin yang namanya pasporisasi, memberikan paspor kepada warga Indonesia yang ada di Saudi. Jadi banyak juga yang mereka paspornya sudah mati, tidak memiliki dokumen. Nah kemarin kita buat secara khusus pasporisasi itu. Dalam waktu beberapa lama itu kita menerbitkan lebih dari 15.000 paspor. Dan juga tentunya masalah-masalah antara lain kontrak kerja, ketidaksesuaian kontrak kerja antara pekerja kita dengan usernya, itu juga hal-hal yang selama ini kita tangani. Oke, Pak Yusron, sepertinya kita masuk ke akhir diskusi kita untuk saat ini. Saya punya 3 catatan penting apa yang kita bicarakan pada saat ini, Pak Yusron, tentang produk Indonesia dan tentang pemilu dan juga tentang keberadaan warga negara Indonesia, baik itu dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun umroh, atau apakah itu overstay di Arab Saudi. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini, Pak Yusron, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Voice of Indonesia tentang apa yang kita bincangkan pada hari saat ini. Silakan Pak Yusron. Makasih Pak Pane. Buat kami, marilah kita sama-sama mendukung peningkatan penjualan produk-produk Indonesia yang ada di Arab Saudi. Karena dengan apa yang kita lakukan dengan membeli produk-produk Indonesia yang ada di Arab Saudi, tentunya kita juga membantu saudara-saudara kita, para UMKM di Indonesia yang selama ini mengekspor produk-produk itu ke para importer yang ada di Arab Saudi. Untuk itu kami meminta kepada teman-teman warga negara Indonesia yang ada di wilayah Jeddah dan sekitarnya, mari kita sama-sama ramaikan Al-Ghamah untuk kita membeli produk-produk Indonesia yang akan di-display secara khusus di Al-Ghamah, dan tentunya akan ada diskon-diskon menarik bagi para pembeli nantinya. Gitu Pak Pane. Oke, terima kasih banyak Pak Yusron atas waktunya. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Jeddah. Amin. Baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Konsul Jenderal RI untuk Jeddah, Bapak Yusron Ambari, terkait dengan pelaksanaan Indonesian Product Month. Seperti mana disampaikan tadi, mari kita membeli dan mengkonsumsi produk-produk Indonesia. Saya Daulat Pane, terima kasih atas kebersamaan Anda. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.